kami Uy sahat masuk Tuhan kakak mahami Tumaku lahu aruba korsopon nami Tuhan bagaikan rusa merindukan sungai, demikianlah hati kami yang Tuhan rindu untuk mendengar. Bapak Ibu Saudara-saudara penonton setia di channel Palito Namemet. Inilah acara syukuran awal tahun HKBP yang diadakan di Bea Raja Tarutung hari ini Jumat 6 Januari 2023. Khotbah pada ibadah syukur awal tahun 2023 ini disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Gomar Gultom, Master Teologi. Beliau adalah Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Hamba Tuhan ini, Pendeta Gomar Gultom, adalah Ketua Umum Gereja-Gereja di Indonesia periode 2019-2024. Sebelumnya, beliau juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum PGI periode 2009 hingga 2014 dan periode 2014-2019. Hamba Tuhan kelahiran 8 Januari 1959 ini dengan tegas menyampaikan khotbahnya firman Tuhan di depan ribuan orang. Firman Tuhan yang disampaikan di bawah terang tema kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, terambil dari Filipi 2 ayat 12. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus, di bawah terang tema kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar yang dicuplik dari Filipi 2 ayat 12, saya akan membacakan kepada kita secara lengkap Filipi 2 ayat 12. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana kamu selalu tahu, bukan hanya ketika aku ada bersamamu, lebih-lebih sekarang ketika aku tidak bersamamu, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara-saudara kekasih, saya menangkap tadi dari ungkapan Pak Sekjen di awal ibadah kita ini ketika menyambut kita. Tapi juga dalam votum ibadah kita ini, bahwa kalau kita bisa melewati 2022 yang penuh tantangan itu, pandemi yang telah memporak-porandakan kehidupan kita, itu semua adalah karena anugerah Tuhan. Itu yang saya tangkap tadi dari mereka. Kalau kita bisa memasuki tahun 2023 ini, yang konon katanya penuh ketidakpastian, ada krisis energi dan pangan, yang Anda bisa katakan itu di Eropa dan di Amerika. Tapi dampaknya kita, tiba di kita. Saya ke Bandung, saya ke Batam, bertemu dengan banyak orang di sana. Mereka katakan industri merosot tajam karena ekspor mereka ke Amerika, ke Eropa, bahkan ke Cina, terutama tekstil, turun drastis. Tentu itu membawa persoalan banyak dalam kehidupan kita. Pak Luhut dengan kebijakan yang didorong kepada Bapak Presiden, hilirisasi nikel, membawa harapan-harapan baru. 500 triliun saya baca kemarin Pak Luhut. Paling sedikit sebagai akibat hilirisasi itu kita peroleh. Itu sisi yang menggembirakan. Tapi ada sisi-sisi lain. Begitu banyak persoalan yang kita hadapi. Belum ancaman perang Ukraina yang tidak berkesudahan, yang bisa juga membawa persoalan lain lagi di 2003 ini. Bahkan ada yang mengkhawatirkan perang nuklir bisa terjadi. Bencana yang silih berganti dan semuanya. Tetapi toh dari sekian banyak persoalan di masa lalu kita bisa melalui karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah sebuah pernyataan iman. Pak Sekjen tadi saya yakin itu sebuah pernyataan iman. Votum kita tadi itu juga sebuah pernyataan iman. Sebagaimana pengakuan iman kita bahwa keselamatan datangnya hanya dari Tuhan. Kalau di Pentakosta saya selalu bilang ada amin dan dijawab amin. Kalau di HKBP saya bilang nanti saya dibilang sudah Pentakosta lagi.
Ya, ini adalah sebuah pernyataan iman bahwa karena kekuatan kita belum tentu seperti ini. Ada Pak Jokowi yang begitu hebat. Saya kira nggak ada orang seperti Jokowi di Republik ini, nggak lahir dalam 100 tahun ini. Banyak indikasi yang bisa kita katakan untuk itu. Dan kita boleh bersyukur sebagai orang Batak bahwa di belakang semua ini ada seorang tokoh yang warga HKBP. Amin. Kalau ini nggak ada yang keberatan. Ya saudara-saudara, keselamatan itu dari Allah. Dari diri kita sendiri, dari kekuatan kita sendiri. Tidak seorang pun di antara kita terselamatkan. Kita ini mestinya, saya dan saudara, berada di bawah kutukan maut karena dosa dan kesalahan kita. Siapa di antara kita yang berani mengatakan, saya sempurna? Ayo unjuk tangan. Mudah-mudahan gak ada. Gak ada. Inilah inti pengajaran Paulus kepada jemaat di Galatia, Efesus, dan Filipi yang dia dirikan. Termasuk dari bacaan kita tadi kepada jemaat di Filipi. Melalui penyerahan diri dalam iman itulah kita dibenarkan. Kita orang-orang yang salah tapi dibenarkan. Bukan orang-orang benar, bukan. Dan lewat itulah kita menerima pengampunan dosa, pembebasan dari ketidakmampuan kita memenuhi tuntutan hukum Tuhan. Itulah yang selalu kita kenal dengan istilah sola fide. Dibenarkan hanya karena iman, yang menjadi salah satu semboyan para reformator. Tapi sebagaimana kita ketahui, itulah juga titik tengkar dalam lingkungan gereja-gereja kita yang paling menimbulkan perpecahan dalam sejarah gereja. Antara Katolik dengan gereja-gereja reformasi yang bahkan saling mengutuk. Konsili Trente pasca reformasi jelas-jelas menunjukkan kutukan dan masih berlaku sampai saat ini. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, setelah melalui diskusi yang panjang antara Vatikan dengan Lutheran World Federation, lebih kurang 30 tahun diskusinya, sangat intensif. Akhirnya pada tanggal 31 Oktober 1999, Vatikan dan LWF tiba pada sebuah kesepakatan bersama tentang ajaran iman dan pembenaran ini. Itulah yang dikenal dengan dokumen Joint Declaration of Justification by Faith yang sudah diterjemahkan oleh Pendeta Bonar Tobing. Saya nggak tahu apakah kita para pendeta HKBP mengikuti ini. Sudah 20 tahun lebih. Pembenaran karena iman inilah yang telah menyatukan kita dengan Kristus dan juga menyatukan kita mestinya satu sama lain. Karena kita dipersatukan dengan Kristus oleh pembenaran karena iman ini, itu salah satu poin dari Joint Declaration itu, maka mestinya tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita satu sama lain, termasuk Katolik dan Lutheran. Dan bukan sebaliknya kita tercerai-berai hanya oleh karena kepentingan-kepentingan tertentu, hanya karena like or dislike. Namun dalam kenyataannya saudara-saudara, pembenaran karena iman ini segera membawa kita kepada dua problematik, paling tidak penyimpangan. Yang pertama adalah orang sering berkata, yang penting beriman, maka bebas melakukan apa saja. Toh Tuhan tidak mengukur kesalahan saya, ada anugerah yang luar biasa bagi saya. Bahkan dalam kitab Roma, Paulus katakan, apakah Anda bisa berani mengatakan sekarang makin banyak dosaku, maka akan makin banyak anugerah saya peroleh dalam hidup saya. Dan kecenderungan itu ada dalam hidup kita. Maka lahirlah orang-orang yang disebut dengan Kristen KTP. Dia Kristen, tapi kekristenannya entah dibawa kemana. Karena ajaran tentang pembenaran karena iman itu tadi, yang ditentang habis-habisan oleh Katolik. Katolik katakan, nggak bisa. Bisa kacau kalau begitu. Hukum bisa nggak berarti kalau begitu.
Saudara-saudara Kristen KTP ini, iman itu bukanlah KTP yang bisa dibawa-bawa kemana-mana dalam saku. Tapi bukan pula seperti papan billboard untuk dipamer-pamerkan. Kan? Iman adalah untuk disaksikan, bukan hanya sekedar di KTP. Iman adalah untuk dimanifestasikan melalui seluruh aspek kehidupan kita. Kamu adalah terang dunia. Terang dunia, bukan hanya terang, tapi terang dunia. Artinya terang itu mesti memelancar keluar ke dunia. Dan oleh karena itu setiap orang Kristen harus memiliki kepedulian terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Nggak bisa kita membangun gedung gereja besar-besar, tapi masyarakat di sekitar kita kehidupannya carut marut. Itu kecenderungan yang terjadi di kota-kota besar sekarang ini. Di sisi lain, kamu adalah terang dunia juga berarti pada prinsipnya tidak ada kekristenan yang tersembunyi. Dan ini adalah peringatan Tuhan kepada mereka yang dengan enteng menyembunyikan imannya ke bawah karpet hanya karena jabatan, promosi, jodoh, materi, dan sebagainya. Saya sering sekali belakangan ini mengatakan, banyak orang beriman dewasa ini menjadi penganut ateisme praktis. Lantas protes, loh beriman tapi ateis, gimana ini Pak Ketua? Saya katakan begini, ya, kita memuja Allah dalam doa dan kidung-kidung pujian kita, tetapi mematikan Allah dalam perilaku kita. Kita yang mengusirnya dari keseharian kita. Banyak pendeta-pendeta yang khotbahnya berapi-api, kesehariannya beradul. Lihat saja di medsos. Caci maki banyak bermunculan di medsos. Dan saya kaget itu pendeta. Bukan pendeta KBP Pak Evorus. Itu pendeta. Kita yang mengusirnya dari kehidupan kita. Pada waktu pandemi saya pernah berkhotbah, saya katakan begini, Nietzsche mengatakan Tuhan telah mati. Betul saudara-saudara, kita yang membunuhnya. Kita yang bersekongkol dengan para penggali kubur, mengubur Allah dalam kehidupan kita. Mestinya orang beriman itu menerima status baru sebagai garam dan terang. Dan implikasinya adalah terang selalu bersifat menelanjangi kepalsuan. Termasuk kepalsuan kita bergereja, termasuk kepalsuan kita berkhotbah, termasuk kepalsuan kita dalam memimpin ibadah jemaat. Tugas kita sebagai terang dunia adalah menyalakan terang peringatan, menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah, juga lewat perilaku kita. Juga menjadi terang pembimbing, menuntun orang pada kebenaran. Sayangnya, banyak di antara kita ganti menjadi penuntun, berubah menjadi tontonan. Mestinya menjadi tuntunan, tapi menjadi tontonan. Di PGI kami menerima begitu banyak laporan-laporan tentang perilaku-perilaku gereja, pimpinan-pimpinan gereja kita. Ya korupsi, ya pelecehan seksual, dan sebagainya. Dan media juga mengungkapkannya, telah menjadi tontonan. Olehnya hal ini menurut hemat saya adalah sebuah tugas yang sangat mendesak dan relevan untuk kita kerjakan. Terlalu banyak sekarang demi masa rasa aman, banyak orang cenderung bersikap ambigu. Itu bahaya pertama. Bahaya kedua adalah acap kali kita merasa bahwa dengan iman segalanya beres. Dan kalau tidak beres, berarti kurang iman. Kalau kau beriman, sakitmu bisa sembuh. Kau bisa berjalan, buang itu tongkat. Tongkatnya dibuang, dia nggak bisa berjalan. Kurang beriman. Udah gagal sembuh, dihakimi lagi. Belum tentu saudara-saudara. Orang yang gagal itu belum tentu kurang iman. Yesus yang menderita dan mati di kayu salib, apakah dia kurang beriman? Atau apakah dia dengan sengaja menikmati penderitaan itu? Masokis.
Tidak. Dia sendiri punya keinginan lain. Kalau boleh Tuhan, jauhkanlah cawan ini dariku. Dia punya keinginan lain. Tetapi dengan imannya dia berkata, bukan kehendakku Bapa, jadilah kehendakmu. Dengan beriman, saudara-saudara, dengan kekuatan beriman, pembenaran ini, masalah tidak akan selesai. Masalah bukan berarti tidak akan mendatangi kita. Penderitaan dan malapetaka juga bisa menimpa orang-orang beriman. Lihatlah Ayub sebagai contoh. Maka janganlah cepat-cepat menghakimi orang yang ditimpa musibah, misalnya dengan iman, seperti kalau ada bencana berarti itu sebuah kutukan Tuhan dan sebagainya. Masalah bisa datang silih berganti pun dalam kehidupan orang beriman. Yang membedakan orang beriman dan yang kurang beriman adalah bahwa orang beriman mengembangkan seluruh potensi yang Tuhan berikan kepadanya, sehingga dia tetap mampu bersyukur di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, di tengah berbagai persoalan yang dihadapi. Dengan iman dia dimampukan bersyukur, dan rasa syukur ini memberi kita perspektif baru dalam menghadapi persoalan itu. Itu sebabnya orang beriman tidak ada yang hidup biasa-biasa saja. Orang beriman selalu hidup luar biasa. Mengapa? Karena sadar penuh Tuhan membenarkanku di tengah kelemahan dan kegagalanku. Tuhan menyelamatkanku. Itulah iman tadi. Tuhan sungguh-sungguh mengasihiku. Karena itu apalagi yang kukhawatirkan. Maka bisa konsentrasi penuh untuk menyelesaikan persoalan. Orang beriman tidak pernah biasa-biasa. Satu yang saya alami dan saksikan sendiri, Pak Luhut ini nggak pernah menunda persoalan. Dari 5 masalah yang saya bawakan, paling sedikit 4 itu selesai di tempat. 1 lagi mungkin butuh tindak lanjut. Itu orang yang bekerja secara penuh karena punya keyakinan penuh. Tuhan ada di pihakku, maka tidak ada perlu kukhawatirkan. Angkat telepon sana sini, pada saat itu juga harus tuntas. Itulah yang diungkapkan oleh tema kita ini. Kerjakanlah keselamatanmu.